Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam pemirsa di rumah. Kita bertemu lagi di channel iHealth. Dalam kesempatan ini saya akan membahas sebuah tema yang berjudul Double Moral, Double Think pada kejadian-kejadian yang terjadi baru-baru ini. Namun sebelumnya saya memberi kesempatan untuk Anda yang di rumah yang berminat dengan channel ini, silahkan untuk klik subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. 3, 2, 1. Ya, terima kasih atas atensinya. Para pemirsa di rumah, dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai double moral, double think di era sekarang ini. Bisa kita bayangkan 24 jam kita dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh pemikiran-pemikiran dari media massa. Contohnya dalam kejadian Freddy Sambo, dalam kejadian pesulap merah, pemikiran kita dibawa kedua arah, antara pro dan kontra. Dalam kehidupan sehari-hari, ada yang disebut assimilation ubiquitous, atau menerima setiap saat, di mana saja dan kapan saja sebuah pemikiran. Menerima setiap saat, di mana saja, kapan saja sebuah pemikiran. Jadi tidak heran di era digitalisasi ini, kita akan setiap saat menerima informasi dan pemikiran kita terus berubah-ubah. Di kasus Freddy Sambo misalnya, masyarakat terpecah menjadi dua, antara membela keutuhan negara, antara membela marwah Polri, dan membela sosok Brigadir J sebagai sebuah pembelakuan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adakah kaitannya dengan double moral, double think? Ya, kita jelaskan dulu mengenai apa sih double moral itu. Double moral adalah perilaku yang menyimpang, ukuran standar penilaian yang dikenakan secara tidak sama kepada subjek yang berbeda dalam suatu kejadian serupa terkesan tidak adil. Itu disebut double moral. Contohnya kejadian yang menimpa dulu ya, pada pemimpin negara kita yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keutuhan NKRI. Namun ada saja orang yang memang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakannya. Dalam menghujatlah, menghina. Itulah yang terjadi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan double think? Yang dimaksud dengan double think yaitu pengaruh buruk dari media yang berkeyakinan bahwa sesuatu yang berbeda pada saat yang bersamaan dan meyakini akan kebenaran keduanya. Sekali lagi, double think yaitu memiliki dua keyakinan yang berbeda pada saat yang bersamaan dan meyakini akan kebenaran keduanya. Yaitu seseorang yang mempercayai sebuah kebohongan padahal dia sendiri tahu bahwa itu salah. Contohnya misalnya, saya harus cantik supaya bahagia. Saya harus cantik supaya bahagia. Itu sebuah kesalahan pemikiran, karena kebahagiaan itu tidak harus cantik. Maka oleh sebab itu, saya harus operasi plastik supaya bahagia. Ini juga sebuah kebohongan, sebuah pemikiran yang sesat. Nah, dua kebohongan itu diprayakini oleh seseorang, dua-duanya, padahal dia tahu bahwa itu adalah salah. Itu disebut double think.
Nah, sekarang kita perlu solusi untuk menghadapi pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan ini. Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita hadapi atau kita siapkan untuk menghadapi pengaruh yang luar biasa ini. Hal yang pertama adalah kita harus mampu merangsang imajinasi. Kenapa sih orang yang mampu merangsang imajinasi itu bisa peka terhadap keadaan? Bisa kita bayangkan seseorang yang biasa-biasa saja ya, ketika dia melihat alam, ya dia datar saja. Namun orang yang mampu merangsang imajinasi, dia nikmati alam tersebut, indahnya pegunungan, indahnya pesawahan. Dia berpikir tentang keindahannya itu, sehingga dalam pemikirannya hal-hal yang kecil pun akan menjadi sebuah pemikiran besar buat dia. Bahwa alam yang ada yang dia perhatikan adalah Allah menciptakan. Itulah bedanya orang yang pintar merangsang imajinasi dengan orang yang biasa-biasa saja. Hal yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus menumbuhkan rasa kesadaran diri. Kesadaran diri maksudnya sadar diri dari mana kita berasal, sadar diri akan kemana kita kembali. Dengan menumbuhkan kesadaran diri inilah, maka kita akan meyakini bahwa hidup di dunia itu hanya sementara. Toh pada akhirnya kita akan kembali pada Sang Pencipta. Selanjutnya yang ketiga adalah keterampilan yang kita harus persiapkan, yaitu menjaga kepercayaan diri. Kenal lagi kelemahan diri dan kekuatan diri. Selalu berpikir positif, ramah dan senyumlah pada setiap orang. Senantiasa menjadi pribadi yang bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.